Kembali di mengulas saham IPO ya. Aslinya saham ini nggak mau saya ulik karena tempo hari saya sudah melakukan polling di Telegram maupun di komunitas di YouTube di mana ada tiga perusahaan yang mau IPO yaitu XX1, Royal Tama, lalu ada Acceleran. Nah dari tiga ini ternyata pada minat yang XX1 makanya muncul video yang kemarin ada di akhir ya. Terus ternyata di komen ada yang tanya juga Royal Tama bagus apa enggak. Nah, karena ada pertanyaan seperti itu, ya udahlah kita ulas sekalian tentang Royal Tama di video kali ini. Apakah menarik Royal Tama dan kalau dibandingkan dengan XX1 menarik mana? Oke, saya take ini tanggal 12 Juli. Kemungkinan besar ya baru saya udarakan besok tanggal 13. Karena tanggal 12 ini nanti saya yang mau udarakan adalah technical analisis ya. Oke, ini RMKO. Nah, ini dari ada yang komen Mas Ilham Nuvero. RMKO bagus nggak Bang? Nah, ini sekalian saya bikin dan lagi proses, memang lagi proses dan saya sudah baca-baca akan saya ulas di video kali ini tentang RMKO dan saat saya lihat di websitenya AIPO di mana ada dua lagi yaitu Mutu dan Hebat HBAT ya. Cuman ini saya belum baca lagi. Apakah menarik? Apakah bisa kasih cuan kita ya terutama ya. Nah nanti saya pelajarin lagi dua itu. Dan karena Diba juga ada yang tanya juga RMKO, saya pun juga baru melajari yaitu akseleran AKSL saya baru baca-baca. Oke. Kita yang penting bahas dulu ya RMKO. Perihal nanti akseleran saya dibahas apa enggak. Kalau ada videonya berarti saya paham dan mungkin menarik atau mungkin ada yang bisa jadi pembelajaran. Tetapi kalau nggak ada ya berarti mungkin saya nggak mudeng atau kemungkinan juga nothing special ya. Oke, itu aja sih. RMKO ini prospektusnya, kode sahamnya PT Royal Tama Mulia Kontraktindo ya. Subsektornya oil, gas, and coal equipment and service ya. Bidang usahanya jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat berat. Kalau di sini udah terlihat bahwa kemungkinan seperti Hexa ya, kemungkinan besar. Sorry ya, saya lagi flu ya. Oke, grup perseroan telah memiliki pengalaman 15 tahun. Bentar, 15 tahun di bisnis pertambangan batu bara serta didukung dengan tenaga kerja yang kompeten dan ahli. Oke. Perseroan memiliki 6 item bukan 6 unit usaha yang berdiri yaitu persiapan infrastruktur, pertambangan, reklamasi area bekas tambang, pengangkutan, emplasemen. Perseroan menyediakan jasa pengelolaan manajemen operate, oke, terus persewaan, dah tuh. Terus websitenya ini rmko.co.id. Ini ya websitenya, kredibel, kredibel dari segi perusahaan. Yang mereka tawarkan listingnya itu 250 juta atau 20%. Oke. Penjamin efeknya atau other wetternya yaitu MI, Victoria Sekuritas Indonesia. Tidak ada waran dan mereka menawarkan 350 sampai 450 harganya ya. Oke, dan ini prospektusnya. Oke, ini saya baca prospektusnya. Mereka kemudian listing tanggal 1, jadi bisa dikatakan lebih dulu ya dibandingkan si XX1. XX1 kalau nggak salah 2 apa 4 ya kemarin ya. Oke, itu. Total dana yang kemungkinan akan dihimpun adalah 112,5 miliar. 112,5 miliar. Oke, ini sudah saya siapkan juga perhitungannya ya seperti video-video sebelumnya. Kalau IPO saya sudah persiapkan. Seperti biasa ada yang perlu diperhatikan. Satu, tanggal-tanggalnya ini tadi perlu diperhatikan. Dua, dalam IPO berapa persentase yang mereka listingkan. Nah, ini 20%. Yang ketiga, berapa harga dan nominalnya. Nah, ini masuk 112 itu masuk kategori sedang lah ya. Sedang di bawah 50 itu baru rendah. Ini kategori sedang. Terus mereka penjamin efeknya full commit, jadi nanti kalau tidak terserap ya mereka yang ngambil MI. Yang keempat ini siapa penjamin efeknya karena ini mempengaruhi. Nah tahun ini ada juga Victoria ini sebagai penjamin efek juga yaitu TYRE. Seperti apa simak videonya
ada di video kalau nggak salah ya, TYRE ya. Bentar, saya lihat dulu di dashboard. TYRE ada nggak? Nah, ada TYRE. Silakan disimak aja TYRE seperti apa. Oke, udah dibahas. Nah, itu bisa menjadi track record dari MI. Maksudnya underwater MI itu seperti apa. Oke, terus yang terakhir ini yang paling penting yaitu adalah kegunaan IPO mereka gunanya untuk apa. Nah, gunanya IPO untuk apa? Setelah ini penawaran perdana, ini simple ya, ini hitungannya simple karena beberapa perusahaan yang IPO yang sudah saya bahas di YouTube itu semua, kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan kalau nggak salah itu ada warannya, selalu ada warannya, dan ini tidak ada. Jadi perhitungannya simple, berarti perhitungannya simple banget, hanya seperti ini. Oke, mereka setelah IPO nanti susunannya akan seperti ini setelah IPO ya. Nah, ini setelah IPO mereka PT RMK Investama itu 80%, Vincent Saputra itu punya saham 20.000 lembar, terus masyarakat 20%. Oke, itu ya. Itu yang bisa dijelaskan di sini. Terus kegunaan dananya untuk apa sih? Ini bentar. Masuk lagi ke daftar isi kegunaan dana di note nomor 5. Dana diperoleh hasil penawaran seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar fuel dan untuk kegiatan operasi alat berat, pelumas, pembelian suku cadang atau spare part alat berat dan pemeliharaan alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh perseroan. At least gunakan untuk modal kerja lah ya, untuk capek. Oke. Terus pertimbangan perseroan memakai dana hasil penawaran digunakan seluruhnya sebagai modal kerja dalam rangka memenuhi target ekspansi bisnis dan produksi perseroan serta memenuhi peningkatan permintaan pelanggan customer akan kebutuhan jasa penunjang pertambangan yang merupakan core bisnis perseroan. Oke, memang benar. Utamanya atas peningkatan kegiatan produksi perseroan untuk kegiatan penambangan pada izin usaha pertambangan atau IUP yang dimiliki oleh TBPE dan penyelesaian pembangunan hauling route yang saat ini sedang dikerjakan perseroan, di mana penyelesaian proyek tersebut akan dapat meningkatkan kinerja perseroan sehingga kinerja bisnis bertumbuh ke depannya. Berarti kegunaan IPO-nya ini make sense lah. Nah, hauling route itu apa sih? Di searching aja di Google. Nah, jalan ya, jalan hauling, jalan adalah nih, jalan yang dirancang untuk pengangkutan material alat berat curah dalam truk di pertambangan. Jadi hilirisasi untuk tambang ini biar tetap jalan ya. Itu sih. Terus kegunaan dananya itu ya, tidak ada bayar hutang dan semacamnya. Nah, yang menarik menurut saya, ini track record dari perseroan tuh bisa dipelajari. Dari mana? Dari ini kan tadi ya, setelah IPO, setelah penawaran tadi porsinya itu 80% dimiliki oleh PT RMK Investama atau ibaratnya ini adalah pengendali ya, pengendali. Dan setelah saya cek, PT RMK Investama ini juga pengendali dari RMKE. Nah, RMK Investama. Jadi pengendali juga punya 76,8%. Jadi itu ya. Nah, seperti apa RMKE biar bisa dicek aja, dan Vincent Saputra di sini sebagai direktur di RMKE. Itu jadi ini bisa saya katakan sama-sama anak perusahaannya RMK Investama, sejajar lah ya dengan RMKE. Nah, pertanyaan terus apa lagi ya yang menarik ya? Yang menarik perihal kita cek lagi ya, dividen biasanya ya, dividen mereka menjanjikan berapa? 150. Oke. Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya, berarti minimal ya 20% dalam tahun mulai 2023. Jadi nanti 2024 mereka akan bagi dividen 20% minimal. Nah, kalau dividennya seperti itu, sebesar itu, berapa kira-kira dana yang akan kita peroleh jikalau beli sahamnya saat IPO? Tuh, ya, kita ulas di sini berdasarkan bentar data-data yang ada nih, laporan laba ruginya. Nah, ini laporan laba rugi dari perseroan. Ini sudah saya
ringkas di yang namanya Excel tadi. Nah, ini Excelnya nanti akan saya bagikan. Link Excel ini ada di deskripsi ya nanti ya. Mereka IPO 350 terus sampai 450, jadi total dananya tadi sudah ya 112 M, 87 sampai 112. Ini sedang lah ya. Berdasarkan laba 2023 mereka laba 1,8 T. Oke. Estimasi labanya sekian 21 T. Terus mereka pendapatannya ya, kenaikannya ini drastis banget. Net profitnya ini jadi minus karena ternyata di 2020 dan 2021 mereka minus. 2022 mereka berbalik untung luar biasa. Make sense karena harga coal juga naik ya. Nah, ini estimasi penjualan di 2023 ya, dengan asumsi kenaikannya hanya 10%, yaitu penjualannya atau revenue-nya itu capai 203 M. Oke. Terus net profitnya, nah kalau di sini kan net profitnya sangatlah volatil banget ya. Nah, ini saya asumsikan perseroan punya net profit margin 5 sampai 10. Ya, ini dananya sekian, 10 M sampai 20 M. Dengan estimasi tersebut, EPS-nya kemungkinan di range ini. Di range 3,6 sampai 7 EPS-nya ya. Ini apa nih? Nah, ini bentar, ini saya bulatkan. Nah, ini dibulatkan menjadi 4, ini bulatkan menjadi 6, ini bulatkan menjadi 8 lah, bulatkan ke atas. Nah, dividennya 0,8, 1,2, 1,6 per lembar ya asumsinya. Dengan asumsi tersebut harganya sekian, dividen yieldnya ya hasilnya sekian, hanya 0, ya. Jadi dividennya tidaklah menarik sekali. Gitu sih RMKO. Nah, bagaimana untuk prospek kedepannya? Kalau saya lihat ya, kita lihat di chart di RMK. Sebentar. RMKE ini IPO di kapan ya? Kita lihat di profile. Oke, ini udah. Profile listingnya 2021 baru ya. Dengan IPO harganya 206. IPO amount-nya 180 M. Harganya sudah 950. Jadi kenaikannya sudah drastis dari 206. Make sense karena harga coal juga naik gitu. Dan naiknya sudah drastis dari IPO. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikator sama-sama dalam naungan RMK Investama gitu. Jadi secara kesimpulan RMKO apakah menarik? Kalau menurut saya melihat tadi dan tidak ada waran, tidak ada embel-embel kegunaan dana untuk bayar hutang, harusnya RMKO saya akan mengatakan ini lebih oke dibandingkan XS1. Ini lebih oke. Dan bisa menjadi dua indikator. Satu, saat IPO RMKE itu bisa menjadi track recordnya. Yang kedua, saat si TIRE dilistingkan oleh si MI itu bisa menjadi pertimbangan juga. Nah, perlu dicek juga apakah RMKE waktu listing itu juga underwaternya MI. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah juga sih. Mungkin itu ya pandangannya ya. Secara long, ini sektor bisnisnya bisa dikatakan siklikal ya atau musiman. Jadi tidak selalu naik karena ada hubungannya dengan yang namanya komoditas. Poinnya di situ sih. Cuman kalau coal apakah akan naik lagi sampai 2022? Saya rasa tidak sekencang 2022. Cukup sulit membuat harga coal itu capai rekor lagi. Dan kalau nantinya 2023 laba perseroan tidak sewow 2022, make sense. Karena hubungannya erat lah ya dengan harga batubara. Oke, mungkin itu ya view saya untuk RMKO. RMKO. Jadi dibandingkan XS1 mungkin saya akan memberikan porsi yang lebih ya ke RMKO. Mungkin itu. Nah, disesuaikan lagi ke Bapak Ibu dan profil risikonya. Dan tentunya kalaupun ternyata analisa saya salah, nah itu harusnya menjadi konsekuensi dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam membeli suatu perusahaan. Oke, ini tuh view yang bisa saya sharekan tentang RMKO. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.